Saudaraku, pernahkah Anda mencapai satu titik dalam hidup di mana air mata sudah habis, lelah sudah tak tertahankan, dan bisikan di hati terus bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku harus menanggung ini? Mengapa cobaan ini datang bertubi-tubi saat aku merasa paling lemah?" Kita sering berpikir bahwa jika saja Allah menunda ujian ini sedikit, atau memberikannya saat dompet sedang tebal, atau saat kesehatan sedang prima, mungkin kita akan kuat. Tapi justru di tengah rasa lelah yang mendalam itulah, ada satu rahasia besar yang sering kita lupakan. Allah Maha Tahu, dan Dia tahu kapan persisnya kita kuat. Ini bukan tentang kekuatan fisik atau materi sahabat beriman, tapi ini tentang kekuatan batin yang sedang ditempa oleh Sang Pencipta semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman, jemaah sekalian yang hatinya sedang merindu ketenangan hakiki. Masya Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pagi ini, siang ini, atau malam ini, mari kita duduk sejenak, merenung bersama tentang sebuah hakikat iman yang paling fundamental. Kita seringkali mengukur kekuatan diri berdasarkan seberapa banyak yang bisa kita angkat, seberapa besar masalah yang bisa kita selesaikan secara logika dunia. Namun ketahuilah, seringkali momen terberat dalam hidup kita adalah momen di mana Allah sedang melakukan upgrade spiritual terbesar dalam diri kita. Kita merasa sedang hancur, padahal kita sedang dibangun kembali menjadi versi terkuat yang Dia inginkan. Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu ujian, karena Dia, Al-Alim, Maha mengetahui kapasitas hati dan jiwa kita, jauh melebihi pengetahuan kita sendiri tentang diri kita. Kita perlu mengakui, sebagai manusia, naluri kita adalah mencari kenyamanan. Kita ingin segera keluar dari kesulitan, ingin segera melihat ujung terowongan terang. Saat cobaan datang, entah itu sakit yang tak kunjung sembuh, rezeki yang seret, atau masalah rumah tangga yang menyesakkan, kita spontan merasa diri kita terlalu kecil untuk beban sebesar ini. Kita mulai membandingkan dengan orang lain yang hidupnya tampak lebih mulus, lebih mudah. Perbandingan inilah, saudaraku, yang sering menjadi pintu masuk bagi syaitan untuk menanamkan rasa putus asa. Padahal, setiap jiwa memiliki takaran ujian yang unik, dirancang khusus oleh Sang Sutradara kehidupan, dan takaran itu tidak mungkin lebih dari apa yang sanggup kita pikul. Bukankah Allah sendiri telah berjanji dalam firman-Nya yang mulia, bahwa Dia tidak akan membebani suatu jiwa, melainkan sesuai dengan kesanggupannya? Bayangkan jika Allah memberikan kesuksesan yang sangat besar, misalnya jabatan tinggi, kekayaan melimpah, atau popularitas mendunia, pada saat iman kita masih rapuh, pada saat hati kita belum teruji. Apa yang akan terjadi? Kemungkinan besar kita akan sombong, lupa diri, dan justru terjerumus dalam lubang kehinaan yang lebih dalam. Kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan menahan penderitaan, melainkan kemampuan mempertahankan keimanan dan ketaatan di tengah gempuran duniawi, baik saat senang maupun susah. Inilah mengapa, saudaraku, jika saat ini Anda merasa berat, jika Anda merasa lelah luar biasa, itu adalah sinyal bahwa Allah melihat ada emas murni dalam diri Anda yang perlu dibakar dan dimurnikan di suhu tertinggi. Dia sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik, sesuatu yang hanya bisa ditampung oleh jiwa yang kuat dan teruji. Mari kita telaah hikmah dari sifat Al-Alim, Maha Mengetahui, dan Al-Hakim, Maha Bijaksana, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memohon pertolongan, Allah tidak langsung mencabut masalah itu, melainkan memberikan kita kekuatan ekstra untuk menghadapinya. Dia menunda rizki bukan karena Dia pelit, tapi karena Dia tahu, jika rizki itu datang sekarang, ia mungkin menjadi fitnah yang merusak keimanan kita. Dia menunda kesembuhan bukan karena Dia tak sayang, tapi karena Dia ingin mendengar lebih banyak lagi rintihan doa kita di sepertiga malam terakhir, membentuk ikatan spiritual yang lebih kuat antara hamba dan Robnya. Timing Allah itu sempurna, persis seperti seorang pelatih yang tahu kapan atletnya siap untuk mengangkat beban maksimal, bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk melatih ototnya agar mampu mencapai rekor baru. Kekuatan yang Allah lihat dalam diri kita seringkali adalah potensi yang belum kita sadari sendiri. Kita mungkin merasa diri kita lemah, tapi di mata Allah, kita adalah pejuang yang sedang berjuang di medan jihad pribadi, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan keputusasaan, dan jihad melawan bisikan buruk yang merendahkan diri. Jika kita perhatikan kisah para nabi dan orang-orang soleh terdahulu, tidak ada satupun dari mereka yang mencapai puncak keagungan tanpa melalui lembah kesulitan yang curam.
Nabi Yusuf harus melalui fitnah dan penjara. Nabi Ayub harus melalui sakit yang berkepanjangan. Dan Nabi Muhammad SAW harus melalui penolakan dan pengkhianatan. Mereka semua diuji pada saat yang paling tepat untuk mengeluarkan potensi kesabaran dan keimanan tertinggi mereka. Seringkali, saudaraku, kita keliru dalam mendefinisikan kuat. Kita menganggap kuat berarti tidak menangis, kuat berarti tidak mengeluh. Padahal, kekuatan sejati adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak di atas sajadah setelah kita puas menumpahkan air mata kepada Allah. Kekuatan sejati adalah ketika mulut kita tetap mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, meskipun hati sedang remuk redam. Allah melihat setiap tetes air mata itu sebagai pengakuan tulus atas kelemahan kita di hadapannya, dan pengakuan itu adalah pangkal dari kekuatan spiritual. Saat kita mengakui bahwa kita tidak bisa sendirian, saat itulah pertolongan dan kekuatan ilahi datang menyelimuti kita. Maka, jika saat ini Anda sedang merasa kehabisan energi, cobalah ubah perspektif Anda. Jangan tanya, mengapa harus aku yang menanggung ini? Ubahlah menjadi, Masya Allah, ternyata Allah melihatku sebagai hamba yang sangat kuat dan mampu menghadapi ujian sebesar ini. Kekuatan ini bukan milik Anda sepenuhnya. Ia adalah pinjaman sementara dari Allah, diturunkan pada momen yang paling krusial. Gunakan pinjaman kekuatan ini untuk terus bergerak maju, meskipun hanya selangkah demi selangkah. Ingatlah janji Allah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi janji itu mensyaratkan bahwa kesulitan itu harus kita lalui, bukan kita hindari. Mengapa kita harus yakin bahwa Allah tahu kapan kita kuat? Karena Dia adalah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Tidak ada satupun desahan nafas, tidak ada satupun getaran hati, tidak ada satupun upaya yang luput dari pandangannya. Dia melihat perjuangan Anda untuk bangun sholat subuh meskipun semalam suntuk menahan sakit. Dia melihat usaha Anda untuk tersenyum kepada anak-anak meskipun beban pekerjaan menumpuk. Dia melihat doa-doa rahasia yang Anda panjatkan di tengah malam buta. Semua itu adalah bukti kekuatan, bukti ketahanan spiritual yang sedang direkam oleh malaikat pencatat amal. Cobalah renungkan kembali, saudaraku, ujian apa yang berhasil Anda lewati 5 tahun lalu. Saat itu Anda mungkin berpikir Anda tidak akan sanggup. Tapi lihatlah sekarang, Anda berhasil melewatinya, dan Anda menjadi orang yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih dewasa. Itu adalah bukti nyata bahwa Allah telah menyediakan bekal kekuatan yang cukup di saat yang dibutuhkan. Apa yang kita hadapi hari ini, insya Allah, 5 tahun dari sekarang akan menjadi kisah kemenangan yang kita ceritakan dengan bangga sebagai kesaksian atas keagungan rencana Allah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat rasa lemah itu menyergap? Pertama, kuatkan keyakinan akan tauhid, keesaan Allah. Yakinlah bahwa tidak ada kekuatan di semesta ini, baik yang mendatangkan manfaat maupun mudarat, melainkan atas izin dan kehendaknya. Dengan meletakkan segala urusan kepada Allah, beban di pundak kita akan terasa jauh lebih ringan. Ini adalah esensi dari tawakal sejati, bukan hanya menyerahkan masalah, tetapi juga menyerahkan sepenuhnya jadwal dan hasil akhir kepada kebijaksanaannya yang tak terbatas. Kedua, segera kembali kepada charger kekuatan kita, yaitu sholat. Sholat adalah tempat berlindung dan sumber energi batin. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada masalah menimpa beliau, beliau akan segera mendirikan sholat. Sholat adalah titik komunikasi langsung dengan Zat yang Maha Kuat. Saat sujud, kita meletakkan titik tertinggi tubuh kita, dahi, ke titik terendah, tanah, sebagai simbol pengakuan total atas kelemahan kita dan keagungan Allah. Di saat itulah, energi ilahi mengalir masuk, mengisi kekosongan batin yang disebabkan oleh masalah dunia. Ketiga, jangan pernah bosan melantunkan zikir dan doa. Zikir adalah penawar hati yang gundah. Ketika lisan kita terus menyebut asma Allah, hati kita secara otomatis akan tenang. Bacalah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat ini adalah deklarasi bahwa semua kekuatan yang kita miliki, termasuk kekuatan untuk menghadapi ujian, berasal sepenuhnya darinya.
Ini adalah mindset seorang hamba yang beriman, yang sepenuhnya bergantung pada Raja di atas segala raja. Saudaraku, mari kita ubah keluhan menjadi ucapan syukur, dan keluh kesah menjadi istighfar. Setiap sakit yang kita rasakan, setiap kerugian yang kita derita, jika kita hadapi dengan sabar dan ridho, ia akan menjadi penghapus dosa-dosa kita. Bukankah kerugian dunia ini tidak sebanding dengan kerugian akhirat? Jadi, ketika Allah menunda sesuatu yang kita inginkan di dunia, bisa jadi Dia sedang menyelamatkan kita dari kerugian yang jauh lebih besar di akhirat kelak. Masya Allah, betapa indahnya skenario yang sedang Dia mainkan dalam hidup kita. Ketika kita merasa sangat lelah, itu artinya kita sudah berjalan jauh. Jangan berhenti sekarang. Pintu kemenangan sudah di depan mata. Ingatlah bahwa Allah tidak sedang menyiksa kita. Dia sedang melatih kita. Dia sedang mengukir karakter yang hanya bisa terbentuk melalui tekanan dan panas. Sebagaimana mutiara yang terbentuk di dalam cangkang yang tertutup rapat dan melalui penderitaan, begitu pula hati kita sedang dibentuk menjadi mutiara iman yang indah dan berkilau di hadapannya. Penting untuk diingat bahwa iman itu naik dan turun. Wajar jika hari ini Anda merasa kuat, besok Anda merasa lunglai. Namun, kekuatan yang Allah maksudkan bukanlah kekuatan yang konstan tanpa celah. Kekuatan itu adalah kemampuan untuk bangkit lagi setiap kali terjatuh. Allah melihat kesungguhan kita dalam berusaha mencarinya kembali, meskipun langkah kita terasa berat dan terseok-seok. Ia melihat hati yang terus berjuang untuk husnuzon, berprasangka baik kepadanya. Jadi, sahabat beriman, jika saat ini Anda bertanya-tanya, kapan aku akan kuat? Jawabannya ada di tangan Allah. Dan Dia sudah menentukan bahwa Anda kuat saat ini. Anda kuat untuk menghadapi hari ini, meskipun Anda harus menangis semalam suntuk. Anda kuat untuk memaafkan, meskipun luka itu masih berdarah. Anda kuat untuk bersyukur, meskipun piring makanan tidak penuh. Karena kekuatan ini bukan milik kita, melainkan milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Jangan pernah ragu akan rencana Allah. Jangan pernah meremehkan ketahanan batin yang sudah Dia tanamkan dalam diri Anda sejak awal. Kita adalah ciptaan yang sempurna, dirancang dengan kapasitas spiritual yang luar biasa. Semua masalah yang hadir hanyalah alat untuk mengaktifkan potensi terpendam itu. Percayalah pada waktunya, percayalah pada rencananya, dan percayalah pada kekuatan yang Dia lihat dalam diri Anda. Kita seringkali memandang ujian sebagai hukuman, padahal ujian adalah undangan eksklusif untuk mendekat kepada Sang Pencipta. Ujian adalah bukti bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Jika Dia membiarkan kita hidup nyaman tanpa tantangan, mungkin kita akan lupa siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Rasa sakit ini adalah pengingat termanis bahwa kita masih memiliki Sang Pemilik kekuatan untuk tempat kita bersandar. Oleh karena itu, tariklah napas yang dalam, tenangkan hati nurani Anda. Apapun yang terjadi hari ini, ia adalah bagian dari proses pembentukan diri Anda menjadi hamba yang dicintainya. Allah tahu kapan Anda kuat, dan Dia memilih saat ini, karena Dia yakin Anda mampu. Jangan kecewakan keyakinannya. Jadilah kuat bukan untuk dunia, tapi untuk bekal kita menghadapnya kelak. Mari kita tutup perenungan ini dengan janji yang kita tanam dalam hati. Kita akan tetap bersabar, kita akan tetap berjuang, dan kita akan tetap berprasangka baik kepada Allah dalam segala kondisi. Kita akan terus melangkah, karena kita tahu, di ujung lorong penantian ini, Allah telah menyiapkan hadiah yang tak ternilai harganya, bagi hambanya yang gigih berjuang. Saudaraku, jika tausiah singkat ini menyentuh hati Anda, saya mohon, sebarkanlah kepada mereka yang sedang merasa lemah dan putus asa. Berikan komentar di bawah ini dengan mengatakan, Alhamdulillah, aku kuat karena Allah. Dan yang paling penting, mari kita saling mendoakan. Ya Allah, kuatkanlah hati hamba-hambamu yang sedang berjuang, lapangkanlah rezeki mereka, dan segerakanlah akhir dari kesulitan ini dengan akhir yang paling baik, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.